Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, kakak-kakak semua. Ini kayaknya nggak bisa dipanggil Bapak Ibu nih. Nah kalau dilihat masih banyak juga yang cukup muda-muda ya. Gitu. Oh iya, sebelum dimulai, perkenalkan nama saya Safero Karamiveta Dwi Payana. Dan saya akan mungkin bukan membantu ya, tapi akan coba kita ngobrol bareng, kita sharing bareng mengenai bagaimana sih terkait COVID dan hoax, serta mungkin akan membahas sedikit tentang vaksin, baik dari sisi perspektif lokal yang ada di Madiun di sini, dan juga yang secara umum atau secara nasional gitu. Jadi acara kita hari ini sebenarnya namanya cukup mudah, yaitu ABC. Apa sih ABC? Nggak sekedar alfabet, tapi ada singkatannya juga. ABC itu Ayo Berkabar COVID-19 gitu. Jadi ABC ini adalah sebuah acara yang diselenggarakan mingguan, dan itu di mana-mana. Minggu lalu kita menyelenggarakan acara dari Makassar, dan minggu ini kita ada di Madiun. Jadi untuk acara yang sekarang itu Ayo Berkabar COVID-19 di Madiun dengan tema patuhi protokolnya, lawan hoaxnya, dan siap divaksinasi gitu. Dan acara ini diselenggarakan bersama dari ICT Watch, Rekon, serta didukung juga oleh Diskominfo Madiun, Kelompok Informasi Masyarakat Madiun atau KIM ya Bu, KIM Madiun, UNICEF Indonesia, serta ada dari Kemendikbud, Kominfo, KPCPEN, Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, serta Siberkreasi dan RTIK, relawan TIK gitu. Jadi acara ini emang tidak bisa diselenggarakan secara penuh onsite, makanya kita menyelenggarakannya hybrid biar tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi bisa dilihat juga di ruangan yang gede ini orangnya juga tidak banyak karena memang tidak bisa dipenuhkan gitu karena untuk alasan protokol kesehatan. Dan acara hari ini sebenarnya kita pengen dapat sedikit insight, sedikit informasi gitu dari beberapa narasumber kita. Dan yang pertama ada saya takut salah nyebut nih namanya. Ada Mbak Arin Sulistiani, Mbak ya, benar ya? Iya, benar. Suaranya kedengeran kan Mbak, atau boleh agak dideketin mic-nya? Iya. Halo, cek. Kedengeran ya kayaknya. Kedengeran ya? Iya, mungkin ntar bisa agak deketin Mbak atau ditambah powernya nih kan masih pagi, masih semangat nih. Oke. Mbak Arin, halo Mbak Arin, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik ya. Juga kita ngeliat audiensnya kayak agak kurang semangat Mbak ya. Perlu kita sapa dulu? Mungkin sapa dulu kali ya. Tanya-tanya dulu kali ya Mbak, pada dari mana aja. Gitu. Iya. Mungkin dimulai dari Ibu dulu. Halo Bu, selamat pagi. Ibu dari mana Bu? Wih, mantap. Ibu sebelahnya juga sama. Terima kasih banyak Bu udah hadir di sini gitu. Kalau Masnya? Wih, dari Kim ya. Berarti teman Ibu Arin nih. Iya, betul. Kebetulan di Kota Madiun itu ada 27 kelompok informasi masyarakat. Ada 27 Jadi hampir di setiap kelurahan itu ada kelompok informasi masyarakat. Ada kelompok informasi masyarakat. Ya. Mungkin nanti bisa kita detailin ngapain aja sih Bu Kim itu ya gitu. Boleh. Makasih banyak. Ya. Terus kalau yang di sebelah kiri nih ada, wah ini cantik-cantik semua nih Bu kalau di sini. Yang gantengnya nggak ada nih di sini. Kalau ini saya kenal ini. Oh Ibu kenal nih? Ya, kenal semua. Siapa aja nih Bu? Yang paling pinggir sendiri itu Mbak Erika. Dia dari Kim Kartoarjo Kota Madiun juga. Oke. Kemudian untuk sebelahnya itu Kak Putri ya. Kak Putri itu dari Kim Demangan. Kim Demangan. Kalau yang sana saya belum kenal ini, mungkin perlu memperkenalkan diri. Mbak Desi dari Kim Kuncen ya. Kalau sebelahnya sama juga Mbak. Kim Demangan. Demangan yang Mbaknya? Dari Kim Demangan juga. Wah, ini mayoritas dari Kim Bu ya? Bukan Kak, untuk yang dua itu dari Min. Min. Ibtidaiyah Negeri. Min. Oke. Maaf saya dengernya Kim tadi. Iya. Iya. Ini agak nyaru nih, mungkin kurang sarapan ya. Iya. Bu, paling kita pengen tahu dong, Bu Arin. Panggil apa nih Bu, Mbak? Kayaknya Mbak aja ya, nanti biar semuanya kan jangan masih mbak-mbak gitu. Iya, si mbak-mbak nih biar enggak, kan umur kita nggak beda jauh Mbak ya, paling 1-2 tahun. 11-12. Oke, Mbak, aku pengen tahu dong, mungkin teman-teman sih juga masih banyak yang belum tahu sebenarnya
Kim itu apa sih? Kan kalau aku taunya Kim mungkin Kim Kardashian, Kim itu... Jong Un gitu. Tapi kalau Kim yang di Madiun ini Kim apa sih gitu? Nggak kalah juga sama Kim Kardashian, Kim Jong Un ya. Oh, nggak kalah gimana tuh? Nggak kalah juga. Kim itu adalah kelompok informasi masyarakat, di mana merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang istilahnya yang peduli dengan segala sesuatunya yang beraspek mengenai penyampaian informasi. Oke, penyampaian informasi. Iya, jadi salah satu fungsi dari kelompok informasi masyarakat adalah sebagai agen informasi dari pemerintah Kota Madiun. Jadi istilahnya menyampaikan segala sesuatu program-program yang dipunyai oleh pemerintah Kota Madiun kepada masyarakat, dan kita ini kan terbentuknya di tingkat kelurahan, Mas. Kita ngambilnya dari tingkat paling bawah. Jadi otomatis kan segala informasi yang ada di pemerintah Kota Madiun itu diharapkan tidak terjadi miskomunikasi lagi, karena dengan adanya kelompok informasi masyarakat otomatis kan mereka juga istilahnya menyampaikan informasi-informasinya ke warga masyarakat Kota Madiun. Oh gitu. Terus kalau untuk Kim sendiri ini Bu, ini kan saya lihat mungkin kalau di sini mbak-mbak dan ibu-ibu yang cantik nih kalau Kim di sini. Iya. Tapi sebenarnya Kim itu apakah hanya terbatas untuk perempuan aja atau sebenarnya umum? Secara ininya umum, Mas. Oke. Memang dulu waktu pertama kali terbentuknya di Kota Madiun itu dari ibu-ibu PKK. Oh, awalnya dari ibu-ibu PKK ya? Wah, itu kuat banget tuh. Karena berada di istilahnya berada di naungan PKK. Tapi untuk sekarang ini kita sudah berdiri sendiri dengan SK yang sejajar dengan PKK, tetapi dari anggota kelompok informasi masyarakat ini tidak menutup kemungkinan juga mereka tergabung di kelompok PKK. Oh, oke. Jadi tidak hanya ibu-ibu, kebetulan aja yang datang ini ibu-ibu, tapi ada mbak-mbaknya juga. Ada mbak-mbaknya juga ya, yang... Ada bapak-bapaknya juga, ada mas-masnya juga. Ada calon ibu dan bapak-bapak. Iya. Nah, berarti Kim ini kan, wah ini pasti udah banyak banget yang dilakukan, apalagi semasa COVID ini kan, makin lebih intens lagi. Iya, betul. Nah, strategi apa sih Bu mungkin yang dilakuin sama teman-teman Kim untuk meningkatkan kewaspadaan nih masyarakat terhadap COVID di tingkat kelurahan? Kan Kim tadi ada di kelurahan ya? Di tingkat kelurahan ya. Kebetulan kita itu kan mempunyai website, kita mempunyai medsos, di mana setiap kali ada informasi yang mengenai COVID ataupun kita selalu share. Dan kalau misalnya agen-agen informasi kita yang nge-share itu pastikan insya Allah lebih akurat daripada Jadi misalnya ada kebetulan mereka juga mempunyai grup WA, kita juga mempunyai grup forum Kim Kota Madiun. Nah di situ misalnya ada berita di WA atau di Instagram atau di mana, kita selalu share di grup. Benar nggak ini? Di istilahnya di cross check dulu. Dicek dulu ya, ini hoax atau bukan gitu ya? Hoax atau bukan. Jadi alhamdulillah dengan adanya kelompok informasi masyarakat ini, Kota Madiun terbantu. Jadi untuk istilahnya mungkin hoax itu ya tetap namanya hoax tetap ada. Tetapi kita selalu berupaya membantu pemerintah Kota Madiun untuk mengurangi gimana agar hoax itu tidak tersebar lebih luas lagi. Berluas lagi, meminimalisir ya, membantu untuk ya supaya tidak tersebar luas. Oke. Terus Bu, kalau Kim ini sebenarnya udah dari kapan ada Kim ini? Kalau Kim itu sebenarnya sudah lama Mas, tapi kebetulan kalau saya sendiri secara pribadi, saya itu ikut dari mulai tahun 2014. Oke, 2014 loh. 2014 udah lama ya? Itu udah lama, itu masih dalam naungan Dinas Penerangan kalau nggak salah waktu Dinas Penerangan. Ya, waktu itu terus tahun 2016 dipindah ke Humas, terus kemudian tahun 2000 mau menginjak tahun 2018 itu kembali ke Dinas Kominfo. Oke. Jadi leading sektor kita Dinas Kominfo ya sekarang. Dinas Kominfo, iya, bentukan Dinas Kominfo. Nah, terus kan Bu kalau di kalau kita langsung berhadapan dengan masyarakat itu kan pasti banyak banget hal-hal yang menarik. Iya. Entah mungkin yang kadang kita anggap lucu-lucu atau yang ternyata banyak informasi yang udah tersebar luas tapi masyarakat tertentu belum dapat karena keterbatasan gadget dan sebagainya. Nah, apa sih Bu tantangan terbesar? Mungkin nggak harus cerita dari Ibu, tapi mungkin cerita teman-teman yang lain gitu, yang pernah Ibu dengar. Sebenarnya kerja dari kelompok informasi masyarakat ini tidak hanya terpaut di medsos, Mas. Oke. Jadi kelompok informasi masyarakat seperti kelompok informasi Kim Anyele dari Kejuran itu, sebelum adanya pandemi ini kita itu mempunyai program datang ke sekolah-sekolah. Jadi istilahnya kita
memberikan informasi mengenai internet, mengenai segala sesuatu, nggak hanya berhubungan dengan internet. Kita gunakan cara yang tradisional. Jadi kita ajak bermain ular tangga, kita ajak main tradisional apapun. Sambil disisipin Sambil pesan-pesan. disisipin pesan-pesan mengenai isu-isu yang sekarang ini ada di Kota Madiun, seperti itu. Nah, kebetulan pada waktu pandemi itu memang agak berhenti total karena memang pada waktu itu kan masih PSBB benar-benar kita nggak boleh mengadakan suatu kegiatan. Tetapi alhamdulillah di tahun 2021 ini kita sudah mulai bisa membuka diri lagi. Jadi dengan menerapkan protokol kesehatan, dengan tetap disiplin 5M-nya, kita datang ke sekolah juga, kita membantu dalam pelaksanaan adiwiyata. Jadi tidak hanya kita hanya menyampaikan informasi saja, tetapi kita juga membantu program-program yang ada di sekitar kita, yang sekiranya bisa kita bantu, entah itu kita mengajak mereka untuk podcast bareng atau acara apapun yang bisa kita kolaborasi. Jadi emang niatnya udah niat bantu Bu ya. Iya, Kayaknya gatel gitu ya teman-teman Kim kalau ada yang nggak dibantu di sekitarnya. Sebenarnya ada pandemi ini kita nggak bisa gerak kemana-mana itu ya agak bingung Mas sebenarnya. Kita mau ini mau itu. Karena apa? Karena dari awal kita itu sudah menggencarkan untuk tidak pakai gadget. Tapi dengan adanya pandemi semua malah jadi harus pakai gadget. Pakai gadget gitu kan. Berarti kan otomatis kita harus memberi pengertian yang lebih, tidak hanya kepada yang menggunakan gadget, tetapi kepada misalnya untuk anak-anak itu, kepada orang tuanya. Itu tetap harus kita edukasi, tetap kita harus istilahnya, ya mereka memang mempunyai kesibukan, memang karena pandemi, perekonomian juga, memang pandemi ini kan memang merusak segalanya, nggak hanya berpengaruh kepada segala aspek Bu ya. Betul, nggak hanya kesehatan aja, tetapi juga aspek-aspek sosialnya yang ada. Saya mengalami itu sendiri gitu terhadap anak saya, yang tadinya dia hanya bermain mungkin bisa dihitung, sekarang hampir setiap hari kalau kita tidak awasi kan mau jadi apa gitu loh. Makanya kemarin itu kita sudah mulai ada kegiatan adiwiyata, kita alihkan, kita ajak main podcast bareng, kita ajak siaran radio juga kayak gitu. Kebetulan kita mempunyai akses untuk itu. Intinya tetap melakukan hal-hal yang seru, cuma mungkin dengan cara yang berbeda. Cara yang berbeda ya. Iya, jadi istilahnya mengalihkan perhatian mereka terhadap ya memang gadget memang penting, memang harus kita menggunakan itu, tetapi ada batasan-batasannya. Iya. Dan banyak hal lain di luar gadget yang ternyata lebih seru. Betul, gitu ya. Sekali. Itu yang pengen mungkin ditunjukkan oleh teman-teman Kim Bu ya. Iya betul. Oh oke. Tapi ini sebenarnya yang saya menarik. Kenapa dulu, maksudnya tadi kalau Ibu kan udah bilang dulu Kim ini mungkin salah satu gerakannya membatasi penggunaan gadget gitu. Terus dulu kan membatasi penggunaan gadget. Nah tapi sekarang ya mau nggak mau banyaknya akan berhubungan lewat gadget. Harus lewat gadget. Iya. Nah gimana Ibu memberi Mbak Arin atau teman-teman Kim ini memberikan pengertian kepada orang tua ataupun kepada anak-anak yang udah diedukasi yang sebelumnya jangan pakai gadget, sekarang jadi harus pakai gadget tapi secara benar gitu. Iya. Itu gimana sih Mbak cara memberitahunya gitu atau mengedukasinya? Secara mengedukasinya kita itu kita ajak mereka bermain tetap Mas. Oke. Kita kebetulan di Kota Madiun itu kan untuk di masa PPKM ini juga ada kampung tangguh. Oh kampung tangguh ya, di Desa Siaga. Kampung tangguh di situ. Nah di situ di kampung tangguh itu memang ada istilahnya ada program di mana kita bisa memberikan sosialisasi ke RT-RT. Apalagi sekarang kan PPKM berbasis mikro kembali lagi ke wilayah terkecil. Betul, tingkat RT-RW ya. Tingkat RT-RW dan lebih kecil lagi sebenarnya keluarga. Nah, otomatis kan sasaran kita itu kan para orang tua. Jadi kita bersama 3 pilar, itu kan kita memang ada posko di kelurahan dan setiap hari itu kita ada jadwalnya. Jadi dari anggota posko itu kita melakukan sosialisasi ke rumah kayak gitu. Oke. Jadi tetap di masa-masa ini masih tetap bergerak Bu ya, tetap bergerak terus dengan segala keterbatasan. Iya, betul. Tetap bergerak untuk sosialisasi walaupun harus tetap ini ya protokol kesehatan Bu ya, nggak boleh kendor. Protokol tetap utama. Oke. Ini terima kasih banyak Mbak Arin buat penjelasannya menarik banget tentang Kim. Mungkin yang mau gabung Kim bisa ke Madiun dulu berarti ya kalau mau gabung Kim. Boleh. Oke. Dan selanjutnya mungkin
bahasanya masih tentang mengenai COVID dan mungkin bisa juga saling sharing nanti mengenai Kim dan pandemi. Selanjutnya kita ada Mbak Kiki dari UNICEF Indonesia. Halo Mbak Kiki, selamat pagi. Selamat pagi, Safero. Selamat pagi, teman-teman semua di Madiun. Apa kabar? Oke, baik banget nih Mbak Kiki. Mbak Kiki, maaf sebentar ya, banyak yang perlu saya atur sebentar. Oke Mbak Kiki tadi dengerin ya, maksudnya apa yang sudah diobrolin sama Mbak Arin nih mengenai Kim ini. Ya, denger. Oke, ini sepertinya menarik banget nih mengenai Kim, apalagi juga salah satu targetnya membahas mengenai orang tua dan anak-anak, pembatasan gadget. Yang awalnya pembatasan gadget, malah di masa pandemi jadi harus menggunakan gadget lebih, tapi dengan tetap cara yang benar. Tapi Mbak, sebenarnya kalau menurut Mbak Kiki sendiri, ada nggak sih tips-tips supaya anak-anak itu tetap tetap bisa dibatasin cara penggunaan gadgetnya, tapi juga tetap dapat informasi gitu yang lebih, terutama di masa COVID ini. Baik, terima kasih Safero. Salam kenal semua Bapak Ibu yang ada di Madiun dari Dinas Kominfo, kawan-kawan dari Kim ya, kemudian dari Ertik, semua yang ada di sana. Senang sekali hari ini bisa bergabung. Tadi sudah dikenalkan sama Safero sedikit, saya Rizky Kaisa Fitri. Saya sehari-hari bekerja di UNICEF sebagai spesialis komunikasi, membantu juga di KPCPEN sama Mas Safero, sama Mas Doni di tim Komsospol atau komunikasi publik gitu ya. Tadi pertanyaannya soal gadget ya, Safero. Ya Mbak, betul soal gadget. Sekarang pendidikan anak-anak harus belajar online begitu ya. Betul. Kalau dari UNICEF sebenarnya ada beberapa data nih yang saya mau share juga bahwa anak ketika dalam situasi pandemi ini, ketika anak kehilangan haknya untuk belajar secara langsung itu banyak dampak juga yang dirasakan anak. Karena satu, meskipun pembelajaran online dilangsungkan, data yang kami kumpulkan menunjukkan bahwa lebih dari 10 juta anak itu masih belum punya akses internet ya, terhadap internet, terutama anak-anak yang hidup di daerah terluar, tertinggal begitu. Itu pertama. Kedua, ketika harus belajar online pun kualitas pembelajarannya begitu, baik kemampuan guru misalnya untuk membuat proses belajarnya tetap menarik, tetap engaging buat anak-anak itu juga tidak selalu demikian begitu ya. Banyak anak merasa bosan, banyak anak merasa jenuh begitu. Jadi ini memang tantangan tersendiri. Dan survei yang dilakukan UNICEF juga menunjukkan bahwa anak berada di rumah pun tidak sekolah ternyata memiliki risiko besar terhadap penularan COVID-19. Karena surveinya justru anak yang tidak sekolah kemudian mengunjungi banyak tempat-tempat umum, mungkin taman, tempat-tempat bermain, ikut orang tuanya ke pasar atau ke mall begitu. Jadi ini adalah hal-hal yang kami share juga ke pemerintah untuk menjadi pertimbangan dalam membuat keputusan untuk membuka sekolah di masa pandemi ini. Jadi itu Mas Safero. Nah kalau soal tantangan gitu, saya sendiri ibu dari 2 orang anak, terus terang ini tidak mudah begitu ya, karena kalau kita tidak di rumah, terutama orang tua yang juga bekerja ya, tidak selalu bisa menemani anak, kemudian anak-anak memang jadi tidak ada kegiatan lain ya, harus di rumah terus-menerus begitu. Dan salah satu pilihannya adalah anak kemudian screen time ya, baik main gadget, nonton TV atau lain sebagainya. Sebenarnya yang paling bisa dilakukan adalah sebisa mungkin ketika kita berada di rumah, orang tua adalah bermain dengan anak, menemani anak sehingga mereka bisa lepas dari gadgetnya. Atau memang mau tidak mau ya sebenarnya waktu main atau screen time itu jadi bertambah gitu, karena sekarang kegiatan belajarnya online. Tapi bisa juga sebenarnya mulai carikan permainan-permainan yang menarik buat anak, misalnya main catur, saya sendiri beli kolam renang plastik nih di rumah buat anak-anak bisa main air gitu ya, setidaknya mengalihkan mereka dari gadgetnya.
tidak mudah memang, tapi sebenarnya anak-anak akan lebih senang juga kalau bisa interaksi dengan orang tuanya. Mungkin itu, Safero. Oke, terima kasih banyak Mbak Kiki. Jadi memang tantangannya banyak banget. Dan mungkin orang tua perlu ini ya, lebih kreatif lagi mencari hal-hal yang bisa tetap menarik buat anaknya, tapi tidak merusak juga gitu ya, seperti yang mengalihkan perhatiannya Mbak Arin ya. Oke. Tapi kalau dari Mbak Arin sendiri atau teman-teman Kim gimana? Kira-kira ada nggak yang pengen ditanya atau didiskusikan dengan Mbak Kiki nih dari UNICEF tentang terserah Mbak Arin ya, mungkin ada yang pengen ditanya atau diskusikan nih Mbak. Halo Mbak Arin, apa kabar? Baik, alhamdulillah Mbak Kiki. Gimana Mbak Kiki kabarnya? Baik juga? Baik Mbak, alhamdulillah. Baik. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, boleh tentang anak-anak, boleh tentang vaksinasi, boleh tentang COVID gitu ya. Silakan. Baik, mengenai pembelajaran terhadap anak-anak, Kak. Itu untuk program UNICEF itu sendiri. Itu untuk anak-anaknya sendiri itu kira-kira apa yang bisa istilahnya program-program untuk anak yang bisa mengalihkan perhatian anak. Jadi mungkin ada program khusus sendiri dari UNICEF-nya. Itu ada nggak, Kak? Ini mengalihkannya masih supaya tidak main gadget ya, mengalihkan agar tidak main gadget, program-program yang mungkin sudah dirancang atau dibuat oleh teman-teman UNICEF yang mungkin bisa diterapkan di sini dengan menerapkan berbagai kearifan lokal di sini. Kita bisa mengadopsi ya. Betul. Baik, terima kasih. Sebenarnya kalau dari UNICEF tidak implementasi langsung seperti itu Bu, tapi kami membantu pemerintah menggunakan berbagai data yang ada untuk bisa membuat kebijakan yang memang berpihak pada anak gitu di masa pandemi ini. Misalnya debat soal buka atau tidak dibukanya sekolah gitu ya dalam waktu dekat. Kami dari UNICEF menyediakan berbagai data yang menjadi bahan pertimbangan sebenarnya buat pemerintah untuk membuat policy atau kebijakan terkait sekolah. Dari UNICEF yang pasti misi kami adalah memastikan semua anak tetap mendapatkan haknya gitu ya, terutama untuk belajar dan hak untuk sehat selama masa pandemi ini. Lagi-lagi misalnya soal pembelajaran online tadi, nggak semua anak punya akses. Belum lama ini kami, Mas Doni sama Safero juga berkunjung misalnya ke wilayah di ujung genteng, itu masih di Pulau Jawa. Dan di sana banyak sekali anak juga yang tidak sekolah, bahkan gurunya sendiri tidak punya akses terhadap internet. Jadi fokus kami memastikan anak-anak yang tidak beruntung, yang minoritas itu tetap mendapatkan haknya. Itu pertama. Kalau soal kegiatan, untuk remaja ada beberapa sebenarnya inisiatif yang dilakukan UNICEF. Kalau Ibu pernah dengar U-Report, jadi huruf U, kemudian report, itu adalah platform ya buat remaja untuk bisa berkontribusi apapun ya, berbagai hal terkait dengan isu keremajaan gitu, isu anak muda. Mereka bisa berpartisipasi dalam polling, jejak pendapat yang dilakukan, kemudian mereka juga bisa menyuarakan aspirasinya. Kemarin sempat ada inisiatif kita membuat yang namanya COVID Diaries. Jadi karena mental health anak-anak muda selama masa pandemi ini juga banyak yang terganggu ya, tidak mudah buat anak-anak untuk terus berada di rumah, tidak bertemu dengan teman-temannya gitu ya. Kemudian kami membuat teman-teman dari U-Report, ini remaja juga kebetulan yang menginisiasi, itu membuat inisiatif yang namanya COVID Diaries. Nanti bisa dilihat di websitenya UNICEF, Ibu, unicef.org /Indonesia. Ada COVID Diaries, itu berisi berbagai catatan dari remaja, apa yang mereka hadapi, apa yang mereka lalui, apa yang mereka rasakan selama pandemi ini gitu. Jadi ada yang bentuknya video, ada yang bentuknya cerita, macam-macam. Jadi mungkin kalau teman-teman dari Madiun, remaja-remajanya mau bergabung, silahkan. Mungkin itu Mas Safero, Ibu Airin. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mbak Kiki. Ngomong-ngomong, saya jadi teringat nih Bu. Kalau misalkan di Madiun sendiri, Mbak Airin, itu penerimaan vaksin di tingkat RT RW itu gimana sih? Mayoritas warga itu mau nggak sih divaksin?
terutama dari ibu-ibu nih yang atau keluarga-keluarga kan? Sebenarnya kalau mengenai vaksin itu tidak ada penolakan, Mas. Malah sebagian besar itu bertanya, kapan saya divaksin, kapan saya divaksin. Malah seperti itu. Jadi kalau saya kan memang baru pada tahap kedua ini. Iya, betul. Tahap pertama itu kan sudah apa istilahnya mereka sudah mendengar kalau ada yang sudah divaksin. Terus untuk yang apa kan masih belum semuanya karena ketersediaan vaksin. Betul, Mereka masih kan terbatas. aku terus daftarnya kemana? Saya untuk bisa divaksin itu saya daftarnya kemana? Seperti itu, informasi-informasi seperti itu. Terus kemudian ya yang bisa kita informasikan adalah ya minimal daftar dulu ke RT atau kalau di Kota Madiun itu karena ini memang tahap kedua ini adalah untuk ASN, TNI, Polri, Pelayanan tokoh publik agama, ya. pelayanan publik seperti itu dan lansia. mendekati lansia. Nah, lansia kemarin itu kita pendataannya melalui Posyandu Lansia, karena Posyandu Lansia tenaganya juga terbatas, dibantu oleh Posyandu Balita. Oke, jadi kolaborasi ya. Pendataannya melalui tingkat Posyandu. Ya, tingkat Posyandu di RT. Oke, berarti secara umum malah penolakan nggak ada Ibu Nggak ya? ada, insya Allah nggak ada. Insya Allah nggak ada ya? Malah tanya, jadi banyak yang kita kan kebetulan di sini ada call center 112 juga. Call center 112. Iya, jadi di situ itu kita juga ada call center 112 yang bisa melalui telepon, ada juga klik WA. Nah, di situ memang mereka selalu menanyakan untuk proses pendaftaran vaksin itu seperti apa, kemana saya untuk bisa mendapatkan vaksin, seperti itu. Oh, jadi malah mayoritas orang di Madiun udah semangat banget, udah pengen divaksin ya. Bahkan di call center pun menanyakannya hal itu ya. Iya, betul. Oke. Sebenarnya kalau gitu, saya mau nanya sih mungkin ke Mbak Kiki. Aku mau nanya ke Mbak Kiki. Mbak Kiki mungkin boleh nggak ya dibantu jelasin gimana sih kita bisa menjelaskan ke awam, karena kan mungkin ya saat ini kan alhamdulillah masih banyak nih mau divaksin. Iya. Tapi kan mungkin tidak menutup kemungkinan suatu saat akan ada mungkin orang yang resisten atau kayak nggak mau divaksin gitu. Sedangkan vaksin itu kan ikhtiar bersama supaya kita bisa sama-sama mengatasi pandemi ini gitu, melewati pandemi ini. Nah, tapi sebenarnya yang pengen aku tanya ke Mbak Kiki ini gimana Mbak ya, misalkan nanti teman-teman Ki mau ngejelasin nih ke masyarakat, misalkan ada yang nanya cara kerja vaksin itu gimana sih? Emang vaksin ampuh? Kan ada yang bilang juga vaksin itu bukan obat ya, vaksin dengan obat berbeda gitu. Jadi mungkin gimana Mbak Kiki ya, ada tips nggak ya untuk menjelaskan sederhana ke masyarakat, terutama di daerah Madiun ini, gimana sih caranya, gimana cara kerja vaksin gitu, dan seperti apa keampuhan vaksin sampai bisa melawan COVID gitu. Baik, terima kasih Mas Alvero, teman-teman yang ada di Madiun. Saya senang tadi lihat banyak remaja putri ya yang hadir dalam Iya, ini bagi banyak mbak-mbak nih, calon ibu-ibu di sini. Calon pemimpin. Oke, tentang vaksin ya. Pertama, senang sekali Ibu dengar bahwa minat masyarakat terhadap vaksinasi COVID di Madiun itu baik. Nah, tapi ini memang dinamis sekali karena kami melakukan survei juga dari akhir tahun lalu, misalnya kadang penerimaannya naik, kadang turun, kadang naik lagi gitu ya. Jadi ini sesuatu yang sangat dinamis, tidak stagnan. Jadi kalau antusiasmenya tinggi, ini harus dijaga gitu agar tetap tinggi. Nah, biasanya yang merusak ini banyaknya hoax ya, berita yang tidak benar tentang vaksinasi. Nanti ini bagiannya Mas Doni untuk bisa cerita bagaimana kita bisa menangani itu. Tapi kalau mau menjelaskan ke masyarakat, tadi saya dengar sebenarnya dari Kim itu sudah melakukan hal-hal yang menarik gitu ya. Kalau bicara ke masyarakat umum, kita nggak bisa pakai bahasa-bahasa teknis sebenarnya. Dan kalau komunikasi itu kan sebenarnya harusnya subtle ya. Orang menerima informasi, mau mengikuti ajakan kita, itu tanpa merasa digurui, tanpa merasa dinasehati. Tadi saya dengar misalnya, mohon maaf, dengan nyanyian gitu ya, dengan pantun, dengan musik, itu memang yang sangat disarankan Ibu Airin dan Mas Safero. Jadi tidak yang invasif gitu, yang ayo pakai masker, ayo vaksinasi, ayo jaga jarak gitu. Harus begini, harus begitu. Orang udah jenuh ya. Tapi harus memang dengan cara-cara yang indirect, tidak langsung, subtle, halus gitu. Kalau komunikasi kan kita dengerin gitu ya, dengerin nyanyian, tapi
nggak sengaja tuh pesan-pesan tentang vaksinnya, tentang protokol kesehatannya masuk gitu. Jadi memang kalau ke masyarakat umum itu cara yang paling baik gitu ya. Tadi saya makanya senang sekali dengar kawan-kawan dari Kim sudah berinisiatif melakukan pendekatan yang seperti itu. Nah, kalau bicara vaksin, mungkin bisa dijelaskan bahwa ini satu pencegahan. Kita sendiri sudah punya tagline yang sudah lama gitu, lebih baik mencegah daripada mengobati gitu. Kenapa sih lebih baik mencegah? Karena nggak ada biaya yang keluar, tidak ada orang yang harus sakit, tidak ada risiko kematian. Jadi memang mencegah itu baik secara ekonomi, kesehatan, maupun sosial itu jauh lebih baik begitu. Kemudian kedua, vaksin ini adalah intervensi kesehatan masyarakat yang sudah lama. Saat ini kita baru ngomong vaksinasi COVID-19 ya, padahal negara kita sudah melakukan program vaksinasi itu puluhan tahun lamanya. Sejak mungkin tahun 60-an ya. Itu kita sampai saat ini sudah berhasil membebaskan Indonesia dari tetanus maternal dan neonatal, jadi tetanus yang biasanya menular pada ibu dan anak pada proses kehamilan dan kelahiran. Kemudian juga kita sudah bebas polio dan banyak penyakit menular berbahaya seperti campak, difteri itu sudah bisa dikendalikan di negara kita. Gitu. Jadi kalau dulu mungkin Bapak Ibu banyak melihat orang yang kakinya lumpuh layu gitu karena polio, sekarang sudah hampir tidak ada. Jadi kita pun hari ini nih bisa berkumpul, sehat, bisa bicara, beraktivitas, itu mungkin karena orang tua kita memberikan vaksinasi pada kita sejak dulu. Jadi jangan lupa bahwa program vaksinasi ini sudah dilakukan sejak lama gitu. Jadi kita sendiri sekarang merasakan manfaatnya sebenarnya. Jadi jangan khawatir, semua vaksin yang digunakan nggak usah pilih-pilih, itu sudah melalui proses uji klinis, sudah disetujui oleh untuk emergency use dari Badan POM. Jadi kapan vaksin tersedia untuk Anda, segera divaksinasi gitu ya, karena setiap hari itu risiko penularan ada. Mungkin yang harus diingatkan, Mas Safero, Bapak Ibu, kadang kita kalau bicara suka lupa konteks. Mungkin perlu diingatkan, ini setiap hari kita nerima data. Sampai hari ini sudah lebih dari 41.000 nyawa yang hilang gitu karena COVID-19. Itu bukan hanya angka, bukan hanya statistik, itu adalah keluarga kita. Mungkin orang tua kita, mungkin kerabat kita, mungkin anak kita, mungkin keponakan kita, orang-orang yang kita sayang. Jadi setiap hari kita sebenarnya berpacu dengan waktu untuk bisa mencegah penularan yang lebih lanjut dan mencegah munculnya kesakitan dan kematian akibat COVID gitu ya. Rumah sakit sendiri, sistem kesehatan kita bisa jadi kolaps kalau terus-terus menangani COVID. Mungkin Bapak Ibu sudah dengar banyak pasien lain yang terbengkalai gitu ya, atau banyak pasien lain yang proses di rumah sakitnya jadi sangat berbelit-belit karena ada COVID. Jadi banyak anak-anak balita yang sakitnya tidak tertangani dan lain sebagainya. Jadi ini yang harus cepat-cepat dikendalikan. Dan vaksinasi ini, program vaksinasi ini nggak hanya tergantung kesuksesannya dari jenis vaksin. Saya sekarang dengar orang mulai, oh jangan vaksin A, vaksin B gitu ya. Kita tidak punya kemewahan untuk memilih. Saat ini seluruh dunia memperebutkan vaksin yang jumlahnya sangat terbatas karena produksinya sangat terbatas untuk memenuhi kapasitas global. Jadi kita akan berhasil keluar dari pandemi ini tentunya kalau kita semua tertib menjalankan protokol kesehatan, dan untuk vaksinasi itu butuh jumlah orang yang banyak ya, secara statistik angkanya 70-80% harusnya untuk kita bisa mencapai yang namanya herd immunity, dan itu juga harus cepat gitu ya, karena setiap hari penularan terjadi. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Vaksinasi ini sebenarnya melatih tubuh kita untuk mengenali virus ya, jadi kita dimasukkan ke dalam tubuh kita virus yang jinak, virus yang sudah dimatikan, untuk melatih tubuh kita mengenali itu. Nanti pada saatnya ketika kita betul-betul terkena virus aslinya, tubuh kita sudah bisa melawan. Ya, jadi kalaupun kena, kita nggak akan jatuh sakit, nggak sampai harus dirawat di rumah sakit. Gitu ya. Jadi nanti kalau habis divaksin terus demam, terus agak nyeri-nyeri gitu ya, nggak usah khawatir, itu adalah efek yang biasa muncul pada vaksinasi. Nanti hubungi dokter saja. Jadi nggak usah khawatir begitu. Silakan. Mungkin itu Mas Vero. Terima kasih banyak Mbak Kiki. Oke, mungkin sebelum berakhir sesi Mbak Kiki, aku mau nanya dulu yang terakhir di sini.
dari Bapak Ibu atau Mbak-mbak di sini ada nggak yang mau nanya ke Mbak Kiki nih? Ntar yang nanya dapat kaos nih, dapat hadiah dari UNICEF. Kaosnya dari UNICEF ya Mbak Kiki ya. Gimana nih, mungkin ada yang mau nanya nggak nih? Dari Mbak-mbak, Bapak, Ibu terkait vaksinasi, pembelajaran daring dan segala halnya ke Mbak Kiki. Ini kayaknya malu-malu kucing, Bu. Ayo dong, mau dengar nih dari teman-teman di Madiun. Ya, biasanya kan terutama yang masih muda nih masih banyak penasarannya nih. Saya penasaran masih ketahuinya gitu. Gimana nih, mungkin Mbak, Bapak atau Ibu. Wah, ini ada nih Ibu mau nanya. Sekarang saya bingung gimana ya cara bawanya. Mungkin Ibu boleh kesini Bu. Maaf. Nanti tinggal nanya, nanti tinggal ditanyakan ulang. Oh boleh. Boleh Bu. Gimana Bu, pertanyaannya apa? Dengan Ibu siapa? Kita ulangi lagi. Masalah penanganan dalam COVID sekarang, karena anak-anak muda sekarang ini kan banyak info COVID dari media sosial. Ini berita yang buat bagaimana ciri-cirinya. Ciri-ciri dalam berita itu buat, karena kan kadang berita itu simpang siur. Oke. Baik, terima kasih banyak. Ibu siapa Bu, maaf? Runtut. Oke, dari Ibu Runtut. Ini sebenarnya nggak apa-apa, mungkin Mbak Kiki bisa jawab dulu secara umum buat Ibu Runtut. Gimana sih cara penanganan hoax dan mungkin ciri-ciri hoax yang beredar? Ciri-ciri hoax yang umum, karena memang terutama anak muda ini kan banyak sekali mendapatkan informasi dari media sosial yang itu juga belum terverifikasi atau belum jelas kebenarannya Bu ya. Jadi gimana juga ciri-ciri yang umum. Mungkin Mbak Kiki boleh jawab dulu, Mbak Kiki, nggak apa-apa. Kayaknya Mbak Kiki nggak mau jawab, ini saya tahu nih. Ada sesi yang lebih menarik nih dari Mas Doni sebenarnya kalau untuk penanganan hoax. Tapi secara umum ya teman-teman. Secara umum Mbak Kiki. Apapun yang terdengar sangat bombastis, yang dramatis, yang mengajak Anda untuk menyebar-nyebarkan, yang headline-nya atau judulnya itu mengejutkan, itu kemungkinan besar hoax gitu. Jadi caranya gimana? Simpan saja untuk kita, jangan diteruskan ke yang lain. Kadang tanpa sadar, kita ketika menerima berita yang kita juga tidak yakin kebenarannya, kita ngecek nih ke teman yang lain, ke grup yang lain, nanya, ini hoax atau bukan sih? Nanti teman yang terima di grup itu kirim lagi ke grup yang lain, nanya, ini hoax atau bukan sih? Gitu. Jadi akhirnya hoax itu menyebar seperti yang diharapkan oleh para pembuat hoax gitu, dan kita tanpa sadar menjadi bagian dari itu. Jadi kalau ada berita yang isinya itu mengajak Anda menyebar-nyebar, kemudian nadanya sangat negatif, tone-nya atau dramatis begitu ya, itu kemungkinan besar adalah hoax. Jadi disimpan saja untuk Anda sendiri, dihapus kalau perlu, jangan ditanyakan ke yang lain. Nah, untuk penanganan COVID, kita sebenarnya sudah punya situs penanganan COVID yang lengkap sekali, yang jadi rujukan nasional. Teman-teman di Madiun, silahkan dicatat, silahkan kunjungi websitenya di covid19.go.id. Ya, saya ulangi, covid19.go.id. Semua covid19.go.id ya. Ya, .id. Semua informasi tentang vaksinasi COVID-19, penanganan kesehatan, berbagai kebijakan, berbagai studi, berbagai materi edukasi, video, infografis, lengkap ada di sana. Bahkan kalau teman-teman mau ngecek suatu berita hoax atau bukan, ada fiturnya di sana, Mas Sero. Jadi ada di sisi kanan, ada tulisan Hoaxbuster, teman-teman silahkan klik, masukkan kata kunci. Misalnya kemarin lagi rame, oh kalau divaksin nanti kita dimasukin chip gitu ke dalamnya. Ketik saja kata kuncinya chip misalnya, nanti akan keluar tuh klarifikasi dari berita-berita yang tidak benar terkait dengan topik tersebut. Jadi
pastikan teman-teman itu mendapatkan informasi dari sumber yang terpercaya. Ada banyak sih, ada WHO, ada websitenya Kemenkes, di UNICEF juga ada. Tapi di COVID-19 ini semuanya sudah kita sarikan dan sudah lengkap gitu. Jadi kalau mau belajar banyak tentang COVID, mau ngecek tentang hoax, silahkan kunjungi websitenya. Mungkin itu Mas Vero, nanti sisanya sama Mas Doni yang lebih lengkap. Oke. Baik Mbak Kiki, terima kasih banyak. Jadi ya mungkin intinya sesuatu yang bombastis dan apa ya, mungkin too good to be true ya. Yang kayak masa sih ini beneran gitu. Yang kayak gitu mungkin bisa kita curigai awal sebagai hoax, dan misalkan ada informasi yang kayak gitu, sebaiknya juga jangan disebarkan walaupun untuk menanyakan apakah info ini benar gitu Mbak Kiki ya. Karena ketika kita menanyakan apakah info ini benar misalkan di sebuah grup, nanti nanti bisa jadi kita juga ikut menyebarkan hoax tersebut gitu. Karena kita nggak tahu misalkan anggota grup tersebut ada lagi yang nyebarin ke grup lain, nanya lagi apakah ini benar, terus aja jadi efek domino, akhirnya semuanya kena gitu ya, kena hoaxnya gitu. Oke, Mbak Kiki terima kasih banyak. Mungkin dari Mbak ada lagi nih atau Mas? Oh ada dua nih Mbak Kiki yang mau nanya nih. Nggak apa-apa Mbak Kiki ya, kita ngobrol-ngobrol dulu nih. Iya, senang sekali, silakan. Mungkin karena tadi udah dari Ibu, sekarang Mas dulu ya Mbak. Habis itu boleh silakan Mas. Yang saat ini mengalami pembelajaran dari pertama saya pembelajaran tatap muka mengumumkan tugas atau kedepannya dengan istilahnya kayak kesopanan seorang guru atau dengan pembelajaran yang betul-betul kita peroleh dengan belajar tatap muka itu gimana kedepannya itu hasil anak-anak dan kemudian Oke, terima kasih banyak. Ini dengan Mas Sarmono, M ya, Mono Sarmono. Oke, ini dikasih kaos UNICEF dan buku info vaksin. Wah, lengkap banget ya, bisa langsung buat edukasi. Terima kasih banyak Mas Sarmono. Oke, pertanyaannya mungkin saya ulangin lagi ya Mbak Kiki. Jadi kan saat ini kan ada pembelajaran daring gitu bagi anak-anak, mungkin udah tahun kebelakang pembelajaran daring. Nah, kira-kira dampak terjeleknya itu apa sih selama mungkin kita proyeksikan 2 tahun ke depan, dampak terjelek dari anak-anak yang sekarang ini pembelajaran daring? Karena seperti kita tahu bersama, komunikasi secara tatap muka, pembelajaran tatap muka itu kan lebih efektif ya, dibandingkan komunikasi secara daring yang mungkin ada berbagai ekspresi ataupun gestur yang kita tidak bisa baca gitu. Jadi mungkin kira-kira dampak terburuknya apa sih yang diproyeksikan 2 tahun ke depan terhadap anak-anak yang sekarang ini belajar daring, termasuk dari segi kesopanan dan etika juga terhadap guru ataupun orang yang lebih tua. Mungkin boleh dibantu jawab Mbak Kiki. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Sarwono ya. Sarmono, M. Sarwono, baik. Selamat menggunakan t-shirt UNICEF-nya. Ini t-shirt yang sama dipakai oleh David Beckham juga loh waktu mengunjungi Indonesia. Sebagai duta. Pada mau nih langsung. Ya, jadi pertama yang perlu kita pahami bahwa pembelajaran daring ini kenapa dilakukan juga ada tujuannya. Jadi secara global ini dilakukan karena tadi untuk mencegah terjadinya penularan lebih lanjut ya. Apalagi sekolah adalah setting di mana sejumlah orang berkumpul, sejumlah besar orang berkumpul bersama gitu ya. Jadi memang ini adalah kebijakan yang diterapkan banyak negara, bukan hanya Indonesia. Dan tujuannya baik sebenarnya untuk memastikan anak-anak terlindungi dan tidak terjadi penularan di sekolah begitu. Itu pertama yang kita perlu pahami sama-sama. Kedua, memang jangka panjang. Pertama lagi-lagi saya mau pakai data aja. Kalau bicara pembelajaran online, isunya di Indonesia adalah tidak meratanya akses terhadap internet, belum merata gitu buat seluruh masyarakat. Jadi studi yang kita lakukan, Pak Sarmono menunjukkan sekitar 10 juta anak usia sekolah saat ini tidak mempunyai akses terhadap internet, sehingga mereka kehilangan haknya untuk belajar. Itu pertama.
Kedua, ini yang pertama bicara aksesnya ya. Yang kedua kita bicara kualitas pendidikannya. Guru-guru sendiri banyak yang tidak siap dan memang tidak disiapkan gitu ya untuk bisa memfasilitasi pembelajaran secara online karena beda sekali antara mengajar langsung begitu tatap muka dengan belajar online gitu. Jadi banyak guru yang juga kemudian gagap atau bingung bagaimana bisa memfasilitasi proses belajar yang menyenangkan dan tetap menarik buat anak-anak. Gitu. Bayangkan kalau harus berjam-jam saja duduk mendengarkan orang bicara di depan layar, kemudian mengerjakan tugas, nggak usah anak-anak ya. Kita yang orang dewasa saja rasanya bosan begitu. Apalagi ini sudah berlangsung hampir 1 tahun. Gitu. Jadi ini kondisi yang tidak mudah baik buat anak-anaknya, buat guru maupun orang tua di rumah gitu ya. Banyak juga orang tua yang mengeluhkan biaya yang harus dikeluarkan untuk paket internet, kemudian harus mendampingi anak belajar. Karena kalau di sekolah kan gurunya bisa mendampingi, kalau di rumah orang tuanya harus mendampingi. Padahal banyak orang tua juga yang bekerja. Jadi memang tidak mudah. Nah, dampak yang lain belajar di rumah ini adalah satu, anak-anak kehilangan waktu bersama teman-temannya untuk bermain ya, teman di sekolah. Dan ini tentunya sangat mengganggu buat kesehatan jiwa anak-anak. Karena anak-anak itu memang perlu bermain dan bahkan wajib bermain. Itu bagian dari pengembangan diri anak. Jadi bersosialisasi dengan teman sebayanya itu yang hilang saat ini. Termasuk kegiatan fisik ya untuk kesehatan anak-anak. Sekarang nggak bisa berenang lagi misalnya, nggak bisa main bola, nggak bisa main voli begitu ya sama-sama. Ini juga tentunya berpengaruh pada kesehatan anak. Jadi kami juga melakukan beberapa survei yang menunjukkan bahwa banyak anak-anak memang merasa tertekan dalam masa pandemi ini. Kalau yang ditanya dampaknya ke depan, yang pasti sebagai hasil pembelajaran mungkin tidak akan seideal ketika pembelajaran dilakukan secara langsung begitu ya. Jadi ini adalah perhitungan antara rasio resiko anak-anak belajar dan melindungi kesehatannya. Saya pikir di masa emergency ini kita harus membuat prioritas gitu, dan prioritas yang terpenting sekarang adalah anak sehat, terlindungi dan tetap bisa belajar begitu ya. Walaupun mungkin belajarnya kualitasnya tidak sama dengan yang sebelumnya. Nah, ini sebenarnya tantangan juga buat kita para orang tua gitu ya untuk mendampingi. Banyak juga yang melihat masa pandemi ini sebagai blessing in disguise atau ada hikmahnya gitu. Banyak orang tua yang jadi punya waktu lebih banyak dengan anaknya untuk berinteraksi. Nah, itu juga bisa digunakan. Sebenarnya yang paling mungkin adalah seminim-minimnya gitu ya, luangkan waktu kapanpun gitu dalam 1 hari, baik sebelum anak tidur, untuk bicara dengan anak gitu, tanyakan bagaimana harinya, apa yang dia rasakan, bagaimana proses belajarnya hari ini, ada kendala apa, dan kita mungkin bukan waktunya untuk memaksa anak untuk terus punya semangat yang sama setiap hari gitu. Kita harus pahami juga bahwa ada kejenuhan di sana dan coba mengerti gitu. Saya sendiri sebagai orang tua sekali-sekali maklum ketika anak saya menolak sama sekali untuk ikut kelas Zoom di pagi hari gitu, karena saya tahu itu sangat membosankan mungkin untuk dia, dan sudah seminggu ini dia melakukan itu. Jadi kadang kalau sehari nggak ikut, saya kasih toleransi gitu ya, walaupun nanti malamnya tetap dievaluasi lagi apa yang harusnya dia pelajari hari ini. Saya pikir itu Pak, jadi menjaga keseimbangan, memastikan anak tetap sehat gitu ya. Karena gini, percuma nggak ke sekolah, anak di rumah, tapi kalau terus pergi-pergi juga gitu ke tempat umum. Karena sebenarnya ide anak tidak ke sekolah itu kan menjaga exposure dia terhadap penularan. Jadi anak tetap di rumah begitu ya, tapi tetap belajar dan tetap senang gitu. Jadi cobalah dicarikan kegiatan-kegiatan apapun ya, mainan-mainan, gambar gitu yang bisa membuat anak betah dan tetap senang gitu selama berada di rumah. Mungkin itu Pak, tidak ada yang ideal begitu, tapi ini memang kondisi yang nggak mudah buat semuanya, dan
sebisa mungkin perhatikan betul memang kondisi anak, karena yang kita khawatirkan adalah kondisi kesehatan jiwa anak yang terus-menerus dalam kondisi seperti ini dan merasa tertekan gitu. Jadi berikan ruang buat anak untuk menyampaikan perasaannya, mengekspresikan perasaannya dan didengar gitu ya. Kita tidak harus memberikan solusi apapun pada anak, tapi buat anak merasa didengar dan dipahami kesulitannya, itu saja sudah sangat membantu. Mungkin itu Pak Sarmono, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, terima kasih banyak Mbak Kiki. Jadi penting sekali untuk tetap menjaga komunikasi agar tetap terbuka dengan anak ya, dan tetap mengetahui gitu, nanya kabarnya gimana hari ini gitu, tetap komunikasi sama anak. Oke, semoga menjawab Pak, dan untuk Mbak sama Ibu sekalian semoga menjawab. Mungkin satu pertanyaan terakhir Mbak Kiki, satu pertanyaan terakhir dari, ada pertanyaan dari streamingnya ya. Oke. Mbak Kiki, ini ada pertanyaan teknis sedikit Mbak, dari namanya Paul Medan. Dari Paul Medan, habis ntar baru kita pertanyaan onsite. Mengapa vaksinasi untuk yang bukan lansia belum diizinkan di beberapa daerah, padahal kita perlu cepat nih vaksinnya? Gitu. Gimana Mbak Kiki? Silakan. Baik, terima kasih pertanyaan tentang vaksinasi. Jadi senang ya, pertama demand-nya tinggi, antusiasme masyarakat untuk divaksinasi tinggi. Tapi rasanya kita semua perlu paham bahwa pandemi ini terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Dan saat ini seluruh dunia itu membutuhkan vaksin dalam jumlah yang banyak untuk warganya. Sementara jumlah vaksin yang sudah diperbolehkan untuk produksi itu baru beberapa gitu. Artinya lembaga seperti WHO, UNICEF gitu, Gavi berhati-hati sekali untuk memutuskan vaksin, suatu vaksin kemudian bisa diproduksi dan digunakan untuk penanganan COVID. Nah, oleh karena itu sekarang antara jumlah vaksin yang tersedia, produksinya dengan kebutuhan global itu sangat timpang. Jadi Indonesia sebenarnya cukup beruntung karena sudah bisa secure puluhan juta vaksin saat ini ya. Tapi memang Indonesia sendiri adalah negara yang populasinya besar. Bayangkan kita harus memvaksin sekitar 181 juta warga dan 2 kali dosis. Berarti kita harus mendapatkan 400 juta dosis vaksin dalam 1 tahun ini ya, untuk memastikan semua yang harus divaksin bisa divaksin. Dan itu tidak mudah gitu. Pemerintah sudah melakukan berbagai upaya, ada kerjasama bilateral untuk membeli vaksinnya, tapi kemudian kapasitas produksi masing-masing produsen juga terbatas ya, ada embargo, kesulitan mencari bahan baku, dan lain sebagainya. Yang multilateral juga dilakukan oleh pemerintah, misalnya salah satunya yang lewat COVAX Facility gitu. Jadi banyak yang sudah dilakukan pemerintah, tapi tetap saja jumlah vaksinnya belum mencukupi untuk bisa melakukan program vaksinasi secepat itu. Kemudian pemerintah membuat perencanaan yang tertuang dalam peta jalan atau roadmap sesuai dengan framework, priority framework atau prioritas, kerangka kerja prioritas, penetapan kelompok prioritas yang direkomendasikan WHO. Dalam kerangka prioritas itu dipastikan mereka yang paling berisiko adalah yang mendapatkan vaksin terlebih dahulu. Kenapa? Karena penularan ini terjadi pada kelompok paling berisiko. Jadi kalau kita kemudian memvaksinasi kelompok paling berisiko itu, penularan bisa ditekan gitu ya dengan baik. Nah, siapa sih kelompok yang paling berisiko? Yang pertama adalah tentunya petugas kesehatan, karena mereka yang sehari-hari berurusan langsung dengan pasien COVID, kemungkinan mereka terpapar COVID juga tinggi, dan angka kematian pada petugas kesehatan di Indonesia cukup tinggi. Bayangkan kalau setiap hari kita kehilangan terus petugas-petugas kesehatan, kita bisa kolaps sistem kesehatan kita. Tidak ada lagi dokter, perawat, bidan yang bisa merawat kita gitu. Nah, itu kenapa pemerintah memprioritaskan vaksinasi untuk petugas kesehatan. Bukan berarti yang lain tidak penting. Lagi-lagi ini masalah ketersediaan. Ketika kita hanya punya sedikit vaksin, kepada kelompok siapa itu harus diberikan gitu. Nah, ini bukan hanya pemikiran 1-2 negara, tapi memang sudah menjadi kerangka pikir secara global oleh WHO bahwa petugas kesehatan harus mendapatkan prioritas. Yang kedua adalah lansia, orang usia lanjut. Kenapa lansia? Karena lansia ini
kalau teman-teman lihat datanya fatality-nya paling tinggi, artinya kalau lansia kena COVID, kemungkinan mereka kemudian menjadi sakit bahkan meninggal dunia itu sangat tinggi. Gitu. Nah ini kenapa lansia juga menjadi prioritas. Kemudian yang ketiga adalah pelayan publik. Pelayan publik sama dengan dokter ya, atau petugas kesehatan, mereka berinteraksi dengan masyarakat umum dalam tugas sehari-harinya dalam memberikan pelayanan ke masyarakat. Sehingga kemungkinan mereka terpapar COVID-19 juga lebih tinggi dari kelompok masyarakat yang lain. Nah, nanti berikutnya setelah vaksinnya tersedia adalah masyarakat umum yang rentan. Masyarakat umum tapi juga punya risiko tinggi gitu ya. Nanti baru berikutnya adalah masyarakat umum. Jadi bukan tidak mau diberikan sesegera mungkin, pentahapan ini dilakukan karena vaksinnya sangat terbatas begitu. Jadi pelan-pelan sambil menunggu vaksinnya masuk kepada yang paling berisiko, vaksinnya diberikan terlebih dahulu. Mungkin itu jawabannya Mas Safero. Oke, terima kasih banyak Mbak Kiki. Berarti intinya mungkin saat ini masih belum semua bisa mengakses vaksinasi juga karena ada ketersediaan yang terbatas gitu. Jadi ketersediaan tidak cukup untuk belum mencukupi untuk kita semua karena memang saat ini seluruh dunia mengalami masalah yang sama dan hanya beberapa perusahaan yang bisa menghasilkan vaksin-vaksin itu dan semua negara rebutan untuk mendapatkan vaksin tersebut. Oke. Terima kasih banyak Mbak Kiki. Lalu ada satu pertanyaan terakhir nih Mbak secara onsite di sini. Boleh Mbak, silahkan mau bertanya apa dan dari siapa? Oke, terima kasih banyak. Mbak, dengan Mbak siapa maaf? Erika, oke Mbak Erika. Makasih banyak Mbak Erika, dapat kaos lagi ya dari UNICEF dan lainnya. Oke, pertanyaan buat Mbak Kiki dari Mbak Erika. Apakah kedepannya akan ada vaksin untuk anak-anak? Karena kalau dari pengalaman Mbak Erika, sebagai orang tua yang memiliki anak di tingkat SD ini khawatir, terlebih ada informasi juga beberapa bulan lagi sekolah itu akan segera dibuka untuk tatap muka gitu Mbak Erika ya. Silakan Mbak Kiki. Baik, terima kasih Erika, pertanyaannya sangat kritis, senang sekali mendengarnya. Pertama, kenapa sekarang vaksin belum diberikan kepada anak? Karena sampai beberapa waktu yang lalu kita tidak punya cukup data untuk melihat efikasi dan keamanan vaksin ketika diberikan kepada usia anak gitu ya di bawah 18 tahun. Jadi tidak diberikan karena memang tidak ada data yang cukup untuk menilai keamanan dan efikasinya. Jadi kalau untuk vaksinasi ini yang pertama adalah keamanannya, ya karena ini kan pencegahan. Vaksin itu diberikan kepada orang yang sehat, bukan orang sakit. Itu artinya jangan sampai orang yang sehat dikasih vaksin nanti malah jadi sakit. Jadi keamanan itu menjadi faktor yang luar biasa pentingnya dalam proses pengembangan vaksin. Nah sampai beberapa waktu lalu tidak cukup data untuk bisa melihat apakah vaksin ini aman ketika diberikan kepada anak. Karena most of the clinical trial atau uji klinisnya itu dilakukan pada usia dewasa, tidak pada usia anak gitu ya. Karena kan ini proses pembuatan vaksinnya juga dipercepat. Biasanya vaksin diproduksi sampai 10 tahun. Ini untuk COVID prosesnya dipercepat sampai 1 tahun saja dan itu butuh usaha dan kontribusi yang luar biasa dari berbagai pihak. Nah, tapi belakangan ini sejumlah produsen juga sudah mulai mengumpulkan data tentang keamanan vaksin pada kelompok anak, usia anak ya. Salah satunya Pfizer. Kalau tidak salah, beberapa produsen yang lain juga sudah mulai proses pengumpulan data untuk melihat keamanan dan efikasi vaksin pada kelompok anak. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa mendengar kabar baik bahwa vaksin bisa diberikan juga kepada anak-anak untuk melindungi. Tapi sebenarnya sementara vaksin buat anak-anak belum tersedia, kalau kita memang sayang sama anak-anak dan mau melindungi anak-anak, yang orang dewasa, yuk divaksin. Gitu. Karena ada konsep yang namanya herd immunity, itu yang dikejar dengan program vaksinasi. Jadi kalau kita dalam satu populasi, sebagian besarnya divaksinasi,
maka kelompok-kelompok lain yang tidak bisa divaksin seperti anak-anak, orang dengan masalah imun tubuh gitu, kemudian orang tua yang ada komorbid itu juga akan terlindungi gitu. Kalau sebagian besar yang dewasa ini mau divaksinasi. Jadi sementara vaksinnya belum ada untuk anak-anak, ayo kita yang dewasa, yang lansia segera vaksinasi agar anak-anak juga bisa terlindungi. Itu jawabannya Mas Safero. Oke, terima kasih banyak Mbak Kiki. Jadi memang kalau ditanya ada atau enggak, jelas kemungkinannya ada. Cuma kenapa saat ini belum ada? Karena uji klinis yang sudah dilakukan untuk memastikan vaksin ini aman dan efektif baru untuk usia 18 ke atas hingga lansia gitu berarti ya. Oke. Dan salah satu cara untuk melindungi anak-anak jika memang sayang sama anak-anak terlindungi dari COVID adalah berarti orang yang sudah bisa divaksin harus segera divaksin gitu. Karena memang kalau kita tahu juga target sasaran untuk vaksinasi ini adalah 60-70% masyarakat Indonesia. Memang tidak 100% masyarakat Indonesia karena tadi ada 30% lainnya yang itu belum bisa divaksin dengan berbagai alasan, entah vaksinnya masih belum bisa dilakukan untuk umur tersebut atau ada orang-orang dengan penyakit tertentu yang tidak bisa divaksin gitu. Jadi memang penting sekali untuk orang yang sudah bisa divaksin dan sudah sudah sampai di tahapannya dia bisa divaksin untuk bisa segera divaksin melindungi lainnya yang tidak bisa divaksin gitu Mbak Kiki ya. Oke, semoga terjawab Mbak Erika. Terima kasih banyak. Oke Mbak Kiki, terima kasih banyak untuk waktunya. Selamat berakhir pekan bersama keluarga. Terima kasih banyak. Selamat makan pecel di Madiun. Iya nih. Terima kasih banyak. Maaf kalau ada yang kurang ya. Tetap semangat teman-teman semua, sehat-sehat. Oh, ya, terima kasih. Informasi udah jelas banget ya dari Mbak Kiki. Oke, paling aku mau balik lagi nih ke Mbak Airin. Gini. Mbak, tadi kan salah satu yang banyak diatasi oleh teman-teman Kim itu kan soal hoax. Tadi kan juga Ibu sudah nanya soal tentang hoax juga kan ya. Sebenarnya boleh nggak sih Mbak dikasih contoh hoax apa sih yang paling sering muncul baik terkait COVID ataupun vaksin yang kayak ini kan udah pernah jawab tapi kok muncul lagi gitu. Tergantung Mas. Seperti sekarang ini kan sudah mendekati mudik ya. Yeah. Itu beredar di WhatsApp itu denda ya. Foto sudah disediakan ruangan kosong yang angker yang seperti itu, padahal itu sebenarnya tidak ada. Ruangan kosong yang angker buat? Itu foto yang ditampilkan itu foto tahun lalu. Jadi memang pada waktu pertama kali kita mengalami pandemi di bulan Maret tahun 2020 itu, memang Kota Madiun kan menyediakan ruangan di stadion. Memang stadion memang agak angker. Nah, untuk sekarang ini memang sudah diberlakukan istilahnya dari pemerintah pusat juga udah melarang untuk mudik. Dan pemerintah Kota Madiun masih belum mengeluarkan instruksi untuk pelarangan itu, namun pemerintah Kota Madiun sudah menyediakan ruangan untuk isolasi khusus bagi mereka yang mudik yang tidak memenuhi syarat, dalam arti mereka belum divaksin, terus mereka itu belum tidak mempunyai rapid antigen seperti itu. Nah, mau tidak mau mereka harus menempati isolasi itu selama seminggu seperti itu. Okay. Jadi informasi itu beredar Bu ya hoaxnya, padahal fotonya itu foto tahun lalu. Foto tahun lalu. Yeah. Jadi kalau kita kebetulan kan wali kota masih sama. Bagi orang yang baru melihat mesti itu kejadian sekarang sepertinya seperti itu, padahal itu sebenarnya bukan. Oh, jadi info tahun lalu tapi munculnya sekarang, makanya sekarang jadi hoax ya. Iya. Oke. Kalau terkait vaksin Bu, ada nggak hoax tentang vaksin yang beredar gitu? Banyak juga Mas, sebenarnya kalau masalah vaksin itu ya seperti misalnya efek-efek sampingnya seperti itu, kalau ada yang kakinya bengkak atau itu, padahal itu sebenarnya tidak ada di sini. Oh, sebenarnya tidak ada. Iya. Biasanya gimana sih Mbak Airin sama teman-teman Kim untuk mengcounter hoax-nya gitu, mengatasi hoax-nya misalkan ada yang kirim info tersebut gitu? Sebetulnya kalau saya sendiri itu seperti yang disampaikan oleh Mbak Kiki tadi, bisa dicek di covid19.go.id, kemudian ada yang turn back hoax ya. Seperti itu, minimal kita biasanya itu tanya dulu ke
rekan-rekan yang ada di kelompok informasi masyarakat kan Oke. kita juga punya apa istilahnya ada yang di Dinas Kominfo provinsi, ada yang jadi kita tanya seperti itu, benar nggak ini? Terus akhirnya mereka mengirimkan link yang itu istilahnya itu hoax. Jadi otomatis kan dengan adanya pemberitahuan konfirmasi itu kita menyebarkan kembali kalau itu sebenarnya hoax. Hoax, Jadi jangan disebar. Jangan disebar ya. Seperti itu. Jadi memang mengecek dulu, memvalidasi ke berbagai pihak terkait ataupun ke orang-orang yang emang paham ya Bu terkait informasi tersebut. Oke, ini menarik banget. Dan mungkin tadi kan Mbak Kiki udah jelasin nih cara membedakan hoax secara umum ya, secara general. Mungkin setelah ini langsung aja, cuma bapaknya lagi sibuk foto-foto nih kayaknya. Kita langsung mungkin ke Pak Doni BU. Jadi Pak Doni BU ini mungkin boleh dong Pak kita di-share sedikit mengenai hoax, misalkan dari cara membedakan informasi tersebut hoax atau bukan ya, sama kalau memang ada sesuatu yang kita ragu, kita ngeceknya kemana, ngecek secara mandiri gitu, biar kita semua bisa ngecek sendiri. Dan Pak Doni BU ini kebetulan dari Kominfo, jadi mungkin bisa Pak dikasih tahu nih kita tips-tipsnya, sama kalau orang nyebarin hoax itu dihukum nggak ya? Sama kira-kira kan sekarang terkait udah kenapa Bu? Ada undang-undang. Oh iya ada undang-undangnya, betul ada undang-undangnya, penerapannya gimana. Lalu ketika di masa-masa seperti ini kan vaksin dan COVID ini kan banyak sekali hoaxnya. Udah sampai berapa sih hoax-hoax yang beredar di masyarakat setahun belakangan ini? Gitu. Boleh Pak Doni silahkan untuk sharing-sharing Pak bersama kita semua di sini. Ini kawan-kawan ini tips aja, jadi kita tidak perlu berpanjang. Tapi saya gimana ya, mau pakai screen yang mana ya? Oh ya, di situ aja. Oh, saya belum connect lagi ke Zoom, tadi restart. Boleh dibukain aja, boleh dibantu. Jadi izin Mbak Arin, kawan-kawan semua, Kang Klontang. Jadi ini kalau misalnya ada hoax atau ada informasi yang kita belum tahu ini valid atau enggak, pertama-tama jangan disebar. Oh, saya nggak pernah nyebar hoax, misalnya gitu. Tapi kadang-kadang kita itu nyebar tanpa sengaja karena mau nanya, ini hoax bukan ya? Gitu. Kita tanya ke WhatsApp keluarga, WhatsApp segala macam. Malah orang lain tuh kemudian malah penasaran. Oh iya ya, nanti tak tanya lagi deh ke orang lain, tuh malah terjadi nyebar. Nah, untuk itu coba ada satu sarana di s.id info vaksin. Mohon dibantu Mas Vero ya. Info vaksin. s.id / info vaksin itu nanti boleh dibuka di handphone Bapak Ibu juga, buka browser ya untuk browsing internet, lalu buka s.id info vaksin, enter. Nah, ngomong-ngomong Mas Vero bajunya baru ya? Kok saya baru lihat? Luar biasa nih. Wah, beli di mana? Di Madiun ya? Depan alun-alun. Ini baju Mas Vero luar biasa loh, bagus banget ini. Oh iya ya. Yang konkret ya, jadi konkret ya. Luar biasa, senang saya lihatnya. Nah, Bapak Ibu ini bisa digedein nggak Mas? Di Control Plus. Biar kelihatan. Ini misalnya itu ada info tentang daftar vaksin lansia, itu bisa diklik. Tapi misalnya ada terkait dengan hoax nih. Misalnya tadi pingsan gitu ya. Wah, kalau disuntik ini banyak yang pingsan segala macam itu. Nah, itu diklik. Cek buktikan hoax. Langsung klik aja nggak apa-apa. Ini langsung open. Nah, sama nanti di handphone Bapak Ibu, begitu itu diklik keluarnya kayak gini kurang lebih. Nah, ini boleh digedein dikit. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Kiki juga dan Mbak Arin. Nah, ini toolsnya sederhana kok. Lalu misalnya apa tadi? Ramai di WhatsApp. Ini menimbulkan pingsan ratusan segala macam. Cari kata kunci pingsan aja dulu. Nggak usah langsung pingsan aja. Oh iya, karena ini udah pingsan, enter. Nanti kalau di handphone, nah itu langsung kelihatan. Informasi-informasi apa? Oh ternyata tuh banyak yang hoax, yang pingsan ini, pingsan itu segala macam. Misalnya. Terus apa lagi? Misalnya kita hoax apa lagi kira-kira Bapak Ibu yang terkait dengan COVID atau vaksin? Apa yang ada pernah kelintas masuk di WhatsApp?
Ya kalau pusing biasanya saya kipi kalau tanggal tua. Seperti yang Kejadian ikutan drive-thru, ya, vaksin secara drive-thru. itu nggak hoax. Itu enggak hoax, betul, ada. Drive-thru ada. Di Indonesia sini. Ada. Kalau di sini saya nggak tahu, tapi di beberapa tempat vaksin drive-thru sudah ada. Di Bali sudah drive-thru. Jakarta Terus drive-thru. seperti itu yang disuntikkan tetapi obatnya tidak dimasukkan. Oh, apa ya? Pak Istilahnya Jokowi cuma itu loh yang disuntikkan air aja, apa? tapi obatnya nggak dimasukkan. Iya, coba. Misalnya ya vaksin Jokowi. Gua dulu ada, nanti ada muncul salah. Jokowi bukan disuntik vaksin, disuntik vitamin misalnya gitu. Ada. Jadi kalau teman-teman nanti Bapak Ibu nih mohon disampaikan juga, Iya. Barin. Jadi kalau ada kawan-kawan terima hoax, nah, Ya, itu buka saja s.id/Innovaksin, cari di situ. Langsung, oh ini ternyata hoax. Banyak tuh, apalagi ya saya lagi kalau pusing-pusing tuh saya terkait kipi tanggal tua gitu. Kejadian ikutan pasca tanggal tua, nggak imunisasi. Apalagi ya, misalnya kayu putih, bawang putih yang bisa katanya menyembuhkan. iya, menyembuhkan. Coba bawang putih. Kan beredar tuh informasi, bawang putih, coba cari bawang putih. Yes. Nah, ini ada yang kalau yang ads itu iklan, nggak usah dibaca, itu iklan-iklan. Tapi yang bawah. Itu. Nanti tinggal itu misalnya kita mau klik, tinggal diklik informasinya. Oh, langsung masuk ke situs COVID-19 Go.id. Nggak benar itu air rebusan, yang benar air rebusan cucian. Itu kan kalau dapat itu ya. Paket ya. Jadi gitu, Bapak Ibu Mbak sekalian, teman-teman juga yang mungkin sedang menyimak online atau nanti akan online. Jadi kalau melawan hoax itu berangkat dari gadget yang kita punya. Jadi kalau ada informasi yang belum jelas, jangan disebar. Tapi kalau informasinya benar, nggak ada manfaatnya juga ngapain disebar. Tapi kadang-kadang dari kita itu suka kepancing emosinya. Sebarkan, lindungi keluarga kita segala macam. Nah, tadi sudah sampaikan sama Mbak Kiki, kalau sesuatu yang kita langsung secara emosional itu tergugah, hati-hati karena itu menjadi salah satu ciri hoax. Jadi kalau hoax itu memang dirancang oleh pembuatnya yang ngawur-ngawur itu supaya kita kepancing, panik, ingin melindungi dan segala macam. Tapi kalau memang kita bisa tahan 1-2 menit aja, terus kemudian buka SID Innovaksin, cek dulu, terus kita ngasih tahu, oh ini hoax kok, kayak gitu. Nah kemudian kalau terkait hukum, iya betul, kemarin memang kawan-kawan ada hukumnya. Ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 28 itu mengatakan barang siapa menyebarkan berita bohong dan segala macam yang merugikan orang lain atau konsumen, itu ancaman hukumannya 6 tahun. Sudah ada seratusan lebih hoax atau pelaku hoax yang ditangani oleh Mabes Polri. Namun, mari kita sepakati bahwa penggunaan hukum itu adalah di ujung terakhir. Kalau bahasa orang hukumnya yang keren-keren itu, mereka bilangnya ultimate remedium. Upaya terakhir yang bisa kita lakukan melawan hoax itu adalah pendekatannya hulu ke hilir. Kalau reboisasi, kalau kita ingat di kehutanan gitu ya, kalau di atasnya gundul hutannya, hujan sedikit, di sini pasti di bawahnya banjir. Sama kalau di kesehatan, kalau kita pengen kita sehat-sehat sekarang, maka sejak kecil kita divaksinasi. Di era informasi, kawan-kawan Kim pasti tahu, ini karena dekat juga dengan teman-teman Kominfo. Kalau di era informasi ada namanya literasi. Jadi di sisi hulu ini ceritanya tugas kita semua adalah edukasi literasi digital salah satunya di sisi hulu.
Bikin diskusi kecil-kecil kayak gini. Diskusi kecil-kecil 10 orang, 15 orang cukup. Karena memang protokol kesehatannya belum membolehkan kita untuk kumpul rame-rame. Makanya saya kaget semalam keliling mana itu? Jalan apa itu? Dari kota ya. Pol rame nggak urus. Terus saya cari pecel semalam. Aduh, jangan pecel yang sini. Rame orangnya, takut sendiri saya. Nah, jadi kita bikin kegiatan 10-15 bareng-bareng Kim, teman-teman RT, bikin literasi. Karena itu bikin di sisi hulunya, kita menghijaukan dalam tanda kutip reboisasi. Karena apa? Karena bisa jadi orang nyebar hoax dalam tanda kutip karena dia nggak tahu yang disebar tuh hoax atau dia nggak tahu tuh bahayanya apa. Misalnya dikasih tahu, Bu, ini tuh hoax. Oh hoax toh, ya wes rapopo. Gitu. Iya, betul. Atau misalnya oh, ini hoax. Oh yang tadi hoax. Nah yang apa orang berjaga-jaga ya kalau bukan ya syukur. Wah udah nyebar kemana-mana terus. Tapi kita nggak tahu efeknya. Orang jadi abai. Yang paling parah kan misalnya orang jadi nggak percaya COVID. Orang gampangkan. Orang mau di tracing nggak mau. Orang mau di swab antigen ogah serapopo orang sehat-sehat aja. Nah, itu kan membahayakan. Jadi undang-undangnya ada tapi itu upaya terakhir. Kalau udah orang udah ngeyel tuh nggak apa-apa. Saya nggak percaya kok misalnya gitu, saya nggak percaya COVID, jangan apa-apa, biarin aja. Tapi yang penting kalau bergaul sama masyarakat, prokes ya, nggak percaya COVID nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya saya kadang-kadang kalau masuk lift atau jalan kemana gitu, maaf mas, maskernya dipakai. Kita yang harus ketat. Dia sembrono kita yang kena loh. Iya. Ya kan Bu Jin? Dia yang sembrono kita yang kena, kitanya sehat-sehat aja, OTG, orang tanpa gejala, pulang ke rumah, orang tua kita yang kena. Tapi mending saya tegur orang di lift atau ketemu papas-papasan saya tegur dia daripada nular ke saya, sayanya sehat-sehat aja, tidak parah, pulang nularin orang tua saya, lama repot. Itu jadi upaya-upaya itu yang perlu kita dorong. Jadi melawan hoax itu perlu bareng-bareng, bikin kegiatan literasi digital kayak gini sering-sering. 5 orang, 10 orang udah cukup. Jadi mengapa kita kemari? Mas Vero, kok saya ngocehnya panjang ya? Ya sudah sekalian ya, closing remark nanti balik lagi ke Bu Hari ini. Ya, itu sawan corong kalau misalnya. Jadi kenapa kita bikin acara kecil begini? Karena justru kita ingin dapat insight juga dari kawan-kawan, dari pertanyaan kawan-kawan, dari lokasi di lapangan. Karena kalau dari Zoom ke Zoom terus, tetap penting, penting Zoom itu. Tapi ada kalanya kita perlu dialog, ngobrol seperti ini, bagian dari proses literasi. Nah, bikinlah kegiatan yang dengan mematuhi protokol kesehatan, teman-teman RT, Kang Klontang, teman-teman Kim, teman-teman Diskominfo Madiun, supaya bareng-bareng nih soalnya terkait dengan hoax ya. Mengapa jahat ya? Saya kasih perhitungan matematisnya yang buatnya orang MIT Amerika, dia bikin riset tentang hoax. Bapak Ibu tahu MLM ya? Multi level marketing ya, MLM. Satu orang jualan kedua, nawarin kedua, 2 orang lagi masing-masing kedua gitu ya, downline. Tapi kan kalau sekarang kalau di era internet itu 1 orang enggak, 2 orang kan, 2 grup, isinya puluhan orang nyebar lagi. Oke. MIT kampus di Amerika itu menghitung, risetnya sangat bagus sekali. Begitu ada hoax saat ini, anggap sekarang jam 11.35. Ada hoax nih keluar, teng gitu, sebar. Maka dalam 24 jam pertama sejak keluar, itu akan mencapai 10 downline. Satu, saya nyebar ke Vero sama Kang Klontang. Itu hitungannya 1 level. Vero nyebar ke temannya lagi, 2 level temannya Vero, nyebar ke temannya Vero lagi, 3 level gitu.
Tapi ingat tadi bukan orang ya, grup ya. 24 jam pertama, dia akan mencapai 10 level. Bayangkan hoax itu. Dalam hitungan 10 hari, itu bisa mencapai 19 sampai 20 level. Jadi kalau hoax itu tidak segera diklarifikasi, ini teman-teman RT, teman-teman Kim ini punya tanggung jawab moral. Begitu tidak segera diklarifikasi, 10 hari udah nyebar ke 20 downline. Pertanyaannya, oke, begitu ada hoax, misalnya Madiun gini ini, waspada gini, keluar. Klarifikasinya anggap nih Bu ya, keluar 1 jam kemudian. Keluar nih dari Bapak Wali Kota atau Bu Wali. Itu hoax. Keluar. Berapa lama yang dibutuhkan klarifikasinya ini untuk mencapai downline 10 tadi? Kalau hoax tadi 24 jam. Kalau klarifikasinya berapa jam? Nah, kira-kira. Tadi 24 jam atau sehari. Ini berapa hari ini untuk mencapai downline yang sama levelnya? Sebut aja angka. Berapa, Bu? 3 hari, 4 hari, 1 hari, 1 hari, 1 hari saja. Karena hoaxnya kan 1 hari, nyebar ke 10 level. Klarifikasinya 1 hari juga. Berapa? Seminggu? Lamaan nggak? Tawar-menawar, nyang-nyangan. Risetnya mengatakan klarifikasinya untuk mencapai 10 level yang sama, itu butuh 20 hari. Loh kok lama? Nah, ini kok lama? Logikanya gini, sebarkan minum minyak kayu putih, minum minyak kayu putih menyehatkan melawan COVID. Kita semangat. Iya toh, langsung beli minyak kayu putih. Indus. Tapi begitu ada klarifikasinya, pertama baca, oh tadi hoax. Dah, belum tentu kita punya semangat untuk nyebar yang sama. Bisa juga kita malu kan, oh tadi cuma hoax tuh ya wes lah gitu. Tapi masalah, Ibu, masalah yang kedua adalah berita klarifikasi itu kan harus akademis. Minyak kayu putih mengandung ini, sebenarnya tidak ini segala macam. Yang bikin hoax itu boleh ngarang, yang klarifikasinya nggak boleh ngarang. Kadang-kadang klarifikasinya susah dipahami. Jadi penyebarannya lambat. Pertanyaannya, kalau tadi dalam 20 hari, dia bisa 20 level kan? Kalau 10 hari, 20 level nih hoaxnya. Turun gitu. Bisakah klarifikasinya mencapai level 20 seperti hoaxnya? Tidak bisa. Kenapa? Berhenti di tangan kita. Itu mengapa menjelaskan, Bapak Ibu mungkin WhatsApp-nya terima hoax yang sudah kapan tahu ini kan hoax. Minggu lalu udah diklarifikasi, bulan lalu udah diklarifikasi, tahun lalu udah diklarifikasi, muncul lagi. Jadi hoax itu jahatnya luar biasa. Penanganan COVID bisa terhambat, orang menjadi nggak patuh protokol kesehatan, orang jadi nggak mau divaksinasi. Mau sampai kapan urusannya beres? Kita tadi Mbak Kiki sudah cerita, kita mengejar 60-70% orang siap divaksinasi. Faktanya sekarang belum mencapai segitu. Mungkin kalau beberapa riset ada mengatakan sudah 60-70, ada yang beberapa riset mengatakan 50, baru 50%. Berapapun angkanya, tapi kalau itu terus digerus hoax, makin lama orang makin turun. Bukan saja, kalau stok vaksin itu pemerintah kerja keras, Bapak Ibu. UNICEF kerja keras, Kementerian Kesehatan dan segala macam. Vaksin itu kerja keras stoknya. Tapi begitu ditanya, kamu mau divaksin nggak? Darah takut. Faktanya kalau di googling itu masyarakat kabur takut divaksin Papua. Ada kuncinya, ada masyarakat melarikan diri gitu kan kabur. Ada enggak? Ada.
satu dusun, Bu, kena hoak. Ini kalau di Madiun kemudian banyak yang kabur karena divaksin, pokoknya tak kejar Kang Klontang dulu pertama kali. Kok ini eltik ini. Enggak, bantuin. Nah iya, alhamdulillah. Tapi Bu ya, kalau Madiun antusias 90% misalnya divaksinasi, tapi daerah lain enggak, tetap. Karena namanya kekebalan kelompok itu, mulai dari yang kecil sampai yang sak dunia itu harus itu yang sama. Misalnya Madiun 90%, misalnya, siap. Tetangganya harus 90%, kalau Madiun 90%, tetangganya cuma 30%, balik lagi muter-muter. Terus satu provinsi, lalu provinsi lain, satu pulau, lalu itu semua harus berjenjang, berkesinambungan gitu, Bu. Jadi itu mudah-mudahan tidak terlalu panjang lebar. Jadi saya cuma mengajak ada ke covid19.go.id atau s.id info vaksin. Juga ada buku info vaksin yang sudah diterima tadi pada 3 penanya, atau bisa ikut sosial media kita. Nah, mudah-mudahan kita bisa terus urun rembuk ya, bikin diskusi sering-sering Ibu Haren ya. Kami sih matur suwun sekali, terima kasih sekali teman-teman Kim, Artik, teman-teman Diskomiro Madiun, Bapak Ibu. Pertanyaan dulu mungkin Enggak, ini saya tidak terima pertanyaan. menarik banget. Enggak ada ya, Bapak Ibu, orang tadi sudah jelaskan Mbak Harin sudah cukup gamblang. Kalau ada ya monggo, silakan, kita masih ada waktu 15 menit kali ya sampai jam 12. Silakan Mbak. Oke, silakan Pak. Itu kayaknya masih ada ya yang ada yang internet sehat. Yang Indonesia kayaknya udah habis. Jadi yang internet sehat aja sama ada buku. Ya, siap. Nanti Mbak Arin saya tolong dibantu juga jawabnya, Nje. Ini kalau pertama memang hoax itu balapan sama klarifikasinya. Klarifikasi balapan sama hoax. Kadang-kadang hoaxnya muncul hari ini, klarifikasinya itu bisa agak telat. Bisa sehari segala macam, udah kadung nyebar. Makanya kemudian sebenarnya pertama upaya yang kita bisa kita lakukan bersama adalah mempermudah orang untuk mencari ini hoax atau bukan. Makanya pakai info vaksin tadi, s.id info vaksin, kita permudah prosesnya untuk nyari informasi. Tapi kan untuk dapat informasi itu hoax dan menyampaikan itu kan hal yang lain. Karena masyarakat udah kadung percaya segala macam. Menurut saya, nanti Mbak Arin mohon dilengkapi atau dikoreksi. Jika memang kebiasaan tersebut tidak membahayakan jiwa dirinya atau orang lain, jalanin aja. Bukan berarti terkait COVID-nya ya. Oke. Izin kita break sebentar, nanti teruskan bisa sampai pukul 12 ya.
Baik, izin melanjutkan lagi. Jadi kalau kita dapat informasinya sudah cepat, menyampaikan informasi adalah hal yang lain. Karena memang secara kultural, secara budaya, kepercayaan masyarakat, itu sudah kadang-kadang sudah terlalu berakar. Selama itu tidak membahayakan jiwa, makan telur sehat. Saya nggak tahu, tapi kalau makan telur buat anak bayi, saya kurang paham. Misalnya juga ada kepercayaan menghirup minyak kayu putih itu bisa menghambat itu. Jadi hoax itu sebenarnya ada beberapa, ada namanya misinformasi, ada namanya disinformasi, ada namanya malinformasi. Sesuatu yang salah kaprah, tetapi ya sudahlah, nggak ada niat untuk membahayakan, itu misinformasi. Oke lah, tinggal kita koreksi pelan-pelan. Tapi kalau yang membahayakan, misalnya COVID itu nggak ada, atau justru kamu jangan mau divaksin, itu disinformasi, kayak gitu-gitu yang malah benar. Misalnya ada orang yakin melakukan sesuatu, misalnya tadi terkait minyak kayu putih bisa ini segala macam. Saya bilang ya udahlah, itu nggak usah terlalu digubris. Saya juga senang minyak kayu putih, baunya enak kok. Saya sering dus-dus, tapi saya percaya bahwa itu tidak melawan COVID. Tetapi kalau kemudian ada yang bilang disinfektan kan bisa membunuh kuman. Ayo ditelan aja, kan sama bersin itu. Berbahaya, maka kita perlu melakukan intervensi, ada prioritas karena kita tuh waktunya terbatas, resource-nya terbatas, jadi kita pilih-pilih informasi disinformasi mana, hoax mana yang perlu kita intervensi. Itu yang kedua. Jadi yang pertama nyari informasi cepat-cepatnya, begitu dapat klarifikasi kita menyebarkan setepat-tepatnya. Karena kita punya keterbatasan waktu, kita milih ya wes lah, orang percaya minyak kayu putih selama itu dihirup-hirup aja, tapi kita ya sudah, tapi dia tetap percaya ada COVID, tetap jaga protokol kesehatan, aman. Tapi kalau itu sudah membahayakan jiwa orang atau membahayakan jiwa dirinya sendiri, maka kita melakukan intervensi. Yang ketiga, intervensinya kayak gimana? Maka mau nggak mau, yang kita lakukan adalah perlu orang yang memiliki otoritas. Berdasarkan survei, yang memiliki otoritas atau yang dipercaya didengar warga masyarakat itu adalah dokter. Paling tinggi ya, bukan pemerintah nih, mohon maaf, saya juga kemudian sekarang lagi di KPCP, lagi di Kominfo, ya kami sadar diri juga, jadi bukan pemerintah, dokter, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat, orang yang dianggap memiliki otoritas. Jadi kalau kita masyarakat, komunitas, KIM, RT, ya, ICT Watch, gitu, tahu ini hoax, maka intervensinya harus dengan nyolek otoritas. Makanya teman-teman membuat diskusi, ada namanya podcast sama IDI, Ikatan Dokter Indonesia.
Yang ngomong dokter, dok ini masyarakat ini masih percaya hoax soal ini. Lah terus piye? Bisa nggak dibantu kita ya? Jadi teman-teman tuh ada yang bikin podcast santai, ngobrol sama dokter tapi santai, supaya orang dapat nggak serius-serius amat dengerinnya, nggak pusing, tapi informasinya sampai. Tolong dong ngomongin soal ini nih, hoax ini segala macam. Nah, aku sih kalau memang dimungkinkan teman-teman RT, teman-teman Kim, teman-teman Madiun ini mulai, kan pasti ada ide setempat kan ya, ide daerah ya, atau dokter yang dikenal, colek, terus kemudian yuk bikin ngobrol santai, pakai apa? Pakai Zoom aja, atau onsite kayak gini kecil, tapi dokternya ngomong. Nah biasanya Mbak itu, jadi kita selalu secara kultural mereka sudah melekat, tetapi masih ada kuncinya. Kalau yang ngomong orang punya otoritas, authority dianggap punya ini. Dan secara komunikasi publik yang lucu ya, bukan lucu sih. Kalau kita bikin poster atau flyer ya tentang kesehatan segala macam, ini adalah hoax atau tidak benar. Makan telur silahkan itu sehat kok, tapi tidak bisa melawan COVID misalnya gitu. Secara visual itu kalau menggambarkan dokter pakai baju putih, terus kalau ngalungi stetoskop, itu jauh lebih dipercaya, lebih punya kredibilitas, gitu ya, daripada Kang Klontang, misalnya seragam Ertik ngomong hoax ini telur segala macam, Ertik tahu apa? Oh nggak mau loh, kita tahu itu hoax. Tetapi begitu ngomongin komunikasi publik, ada strateginya, ada caranya. Nah, sekarang mau Mbak Erin ngomong, ini saya kalau udah ini agak nyerah soal panel. Gimana Mbak Erin tambahannya, monggo. Baik, di sini memang pemerintah itu memang memerlukan suatu sistem kerja, yaitu sistem kerja pentahelix, di mana pentahelix itu lima jalinan yang harus berkolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan masyarakat, kemudian para akademisi, dunia usaha, dan media. Nah, di mana untuk pemerintah di sini kan yang seperti Mas Doni sampaikan tadi, yang otoritas mengenai aturan-aturan yang ada. Terus kemudian untuk komunitas masyarakatnya itu seperti misalnya ada tokoh masyarakat atau tokoh agama seperti itu, mereka akan lebih dipercaya memang itu. Terkadang itu memang sugesti itu lebih bisa membuat mereka lebih mempercayai. Terkadang mereka, saya makan telur sehat kok, gitu. Karena dia mensugesti dirinya sendiri, otomatis kan dirinya jadi sehat. Selama itu memang tidak membahayakan, ya monggo-monggo saja. Terus kemudian dari sisi dokter itu tadi, itu dari sisi akademisnya. Jadi misalnya makan telur atau minum vitamin C atau apa lah, itu dari segi akademisnya kan ada ilmunya. Nah, itu yang bisa menjelaskan, yang bisa dipercaya otomatis kan dokter. Kemudian bagi dunia usaha di sini kan mau tidak mau kita pandemi ini kan sudah merusak ekonomi atau bagaimanapun, itu kita tarik mereka dari dunia usaha itu untuk istilahnya membantu bagaimana caranya perekonomian kita itu tetap kembali bisa berjalan seperti semula. Dan kemudian ada kekuatan media. Nah, kekuatan media di sini seperti yang disampaikan Mas Doni tadi mengenai medsos dan penolakan ataupun bagaimana caranya kita menangani hoax itu sendiri. Jadi dari kelima kekuatan ini memang harus bersinergi dan harus berkolaborasi untuk menjadikan suatu usaha. Kita bukannya berlomba-lomba untuk cepat-cepat hilang masalah tapi bagaimana caranya kita mengatasi masalah yang ada itu semakin lama semakin menjadi sedikit, semakin menjadi turun dan akhirnya hilang. Seperti itu. Jadi memang dibutuhkan suatu kerjasama dan tidak bisa dilakukan dengan sendiri-sendiri. Saya kira seperti itu. Gotong royong memang betul. Nah iya benar banget, kunci gotong royong. Ini sebalik lagi nggak apa-apa ya, ngomong-ngomong pindah dikit. Memang itu sebenarnya kan dulu
pala ya, gotong royong. Gotong royong. Gotong royong memang. Istilahnya Jadi pentahelix, gotong royong atau mungkin Dan itu memang dari apa? Mungkin dirasakan dari Mbak Erika sendiri ya. Tetangganya ada yang terkena COVID. Mau tidak mau lingkungannya kan dalam satu keluarga dia di lockdown, dia nggak boleh kemana-mana. Kemudian Keluarga siapa yang support. akan mengurusi gitu betul loh? makannya segala Ya macamnya. makannya, untuk belanjanya, karena mereka otomatis tidak boleh keluar. Terkadang itu yang jadi hambatan di sini itu misalnya tukang becak, dia harus diisolasi di rumahnya, dia harus bekerja, terus siapa yang mau ngasih makan anak dan istrinya, seperti itu. Oleh karena itu kan gotong royong dari warga sekitar itu tetap dibutuhkan untuk membantu agar mereka juga lebih kuat baik dari sisi material maupun Iya benar banget, dan pentahelix itu sebenarnya konsep general yang bisa diterapkan di mana aja ya. bisa. Tidak hanya untuk penanganan COVID, tapi bisa dimanapun. Dengan rinciannya mungkin kalau kita Kerjasama kadang dan koordinasi. ya kerjasama koordinasi bilangnya ABCGM. Jadi biar gampang tuh mungkin kita biasa bilangnya ABCGM, akademisi, bisnis, komunitas, community, habis itu government sama media. Jadi gimana caranya semua unsur yang ada di dalam suatu lingkup masyarakat itu bisa saling membantu, melakukan porsinya masing-masing, melakukan tupoksinya untuk mencapai tujuan yang sama. Jadi dengan bergotong royong semuanya insya Allah bisa terbantu dan bisa lebih cepat selesainya ya Mbak Irin. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu semua dan yang udah hadir di sini, Bapak Ibu yang udah live streaming, udah ikut bertanya juga, udah interaktif. Mungkin sebelum terakhir boleh dong kita dengar closing statement. Closing statement dari Mbak Irin dulu deh, boleh. Habis itu baru ke Pak Doni, baru Kang Klontang nih, terakhir banget nih nanti. Boleh untuk kasih closing statement juga. Silakan Mbak Irin. Closing statement saya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, pandemi ini tidak akan hilang dalam waktu dekat. Memang pandemi ini masih membutuhkan waktu untuk hilang. Jadi mau tidak mau dan suka tidak suka kita harus menerima ini semua. Tetap selalu mengingatkan saudara, rekan, semuanya yang berada di sekitar kita untuk tetap selalu berdisiplin menerapkan 5M-nya, karena hanya dengan meskipun divaksin, kalau kita tidak menerapkan 5M, karena seperti yang Mas Doni sampaikan tadi, di sini sudah 90%, tetangganya belum, padahal yang di sini juga bermobilisasi ke daerah kita. Ada kemungkinan penularan seperti itu. Jadi mau tidak mau kita harus selalu mengingatkan untuk selalu berdisiplin, menerapkan 5M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun, kemudian mengurangi kerumunan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Saya kira itu. Terima kasih banyak, dan mungkin Mas Doni. Ya, kalau saya sederhana. Daripada mengutuk gelap, lebih baik kita menyalakan lilin. Pandemi ini seolah membawa gelap ya. Kesehatan yang jadi gelap, secara ekonomi juga menjadi gelap. Tapi pasti kita punya upaya-upaya. Vaksinasi, kalau untuk kesehatan ada vaksinasi. Nanti nggak usah khawatir, sekarang memang bertahap, tapi semuanya sudah diperhitungkan oleh pemerintah, dan insya Allah nanti semua kita siap divaksinasi saat vaksinnya siap. Memang ada beberapa yang sempat duluan, ada yang diprioritaskan, ada yang belum, tetapi ini pasti harus bareng-bareng semuanya 70% divaksinasi itu sudah ada dihitung secara kesehatan itu. Secara ekonomi mau nggak mau memang yang di sektor mikro UKM ini terasa sekali. Termasuk yang di perusahaan-perusahaan sebenarnya, semua terdampak. Tapi ada beberapa hal yang mungkin siapa tahu kita nanti bisa bikin workshop yang berbeda terkait dengan bagaimana penanganan ekonomi, nanti kerjasama lagi sama kawan-kawan Kim, teman-teman etik, teman Madiun misalnya, dengan mendorong UMKM untuk masuk online. Wah, teori segala macam ya. Nanti kita lihat ada beberapa yang sebenarnya secara teori, kita kan orang Indonesia itu ilmu kepepetnya tinggi. Jadi ada teori, itu nanti kita belajar dari ilmu kepepet orang lain. Oh ternyata ini bisa seperti ini. Masuk ke online itu ternyata enggak perlu
pusing-pusing modal gadget aja, ternyata orang bisa bisnis segala macam. Itu nanti kita mudah-mudahan kita bisa bikin workshop lebih lanjut. Nanti Kang Kelontang coba kontak Mas Indriatno, karena biasanya bulan puasa ada ngabuburit, siapa tahu kita salah satu ngabuburitnya bisa kemajuan lagi ngomongin itu. Jadi, nah daripada kita mengutuk gelap, lebih baik menyalakan lilin. Dan salah satu lilin yang kita pegang tuh ini, gadget ini. Melawan hoax, untuk kemudian memulihkan ekonomi secara bertahap, kemudian kita penanganan kesehatan, semuanya ada di gadget yang kita pegang. Ini perlu kerjasama bareng dan titik pesan untuk selalu protokol kesehatan betul-betul dijaga. Saya sih senang kemarin jalan-jalan rame ya, kayak nggak ada COVID. Di mana kalau malam minggu kemarin, cuman saya lihat mereka udah pakai masker, tapi memang masih agak dempet-dempet, masih ada kerumunan, tapi mudah-mudahan bisa bareng-bareng kita, gitu. Madiun bisa menjadi contoh yang lebih baik. Begitu kira-kira. Kang Kelontang, silakan Kang Kelontang, ini tuan rumah. Ngerti caranya? Ya, saya mungkin nggak terlalu banyak lagi karena sudah banyak dibahas. Cuma memang ini salah satu komitmen kita melakukan kinerja bersama. Semua komunitas sebetulnya kita sudah berupaya untuk menjadi kerja bersama ini antara teman-teman Forum Kim dengan teman-teman relawan TIK dan para komunitas yang lain. Ini adalah bagian kerja awal sih ya. Kita menggandeng daerah dengan pusat. Kalau mamanya dengar relawan TIK kerja bareng dengan Kementerian Kominfo itu udah hal sangat biasa sekali. Makanya kita ajukan Forum Kim untuk naik di jejaring nasional. Pengennya apapun yang ada di UNICEF, yang ada di Kementerian Kominfo, juga yang ada di Satgas COVID, itu bisa berjejaring juga dengan kawan-kawan Forum Kim di Kota Madiun. Dan komitmen kita yang berikutnya adalah dari teman-teman relawan TIK juga adalah kita mencoba, ayo kita melewati persoalan pandemi ini bersama-sama. Persoalan pendidikan, persoalan ekonomi, persoalan sosial budaya, kita lewati bersama. Kami memang nggak begitu ahli di urusan hal-hal yang kebijakan, tetapi kita bisa membantu untuk hal-hal yang teknis. Contohnya adalah umpamanya faktor ekonomi, kita mungkin di bulan puasa sudah berkomunikasi dengan banyak pihak mau mengadakan Sinebar Ing Ramadan. Kalau dengan ICT Watch itu udah nggak terlalu asing karena kita udah kerja bareng dengan ICT Watch dari tahun 2016, 2017 kita ada Sinebar Ing Ramadan. Jadi sebelum kita berbuka puasa, biasanya dari jam 4 sampai waktu berbuka kita ada kegiatan belajar bareng. Jadi buat yang tadi kawan-kawan yang hadir di kelas ini, nanti kita berikan, kita fasilitasi domain, MyID dan hostingnya. Nanti pas lagi Sinebar Ing Ramadan diberikan kelas pilihan. Apakah mau membuat toko online, apakah mau membuat personal branding, ataukah membuat website lainnya. Pokoknya kita kasih yang domain dan hosting premium itu. Kemudian juga kami mendorong programnya Pak Wali Kota terkait masalah kampung mandiri. Sudah ada lapak-lapak di tiap kelurahan. Nanti kita datangkan juga orang-orang yang kita anggap bisa menjadi pemandu terkait bagaimana memasarkan sektor wisata dan ekonomi di masa pandemi. Melewatinya seperti apa, seperti itu. Jadi rangkaiannya rencananya ada 10 kelas di 10 hari. Tanggalnya masih kita rembukan baik di RTIK, Forum Kim, dan beberapa mitra kita seperti itu. Jadi harapan kita persoalan-persoalan masalah pandemi ini bisa kita lewati bersama. Tentu aja kita ngambil hanya porsi kita di urusan teknis saja. Mungkin seperti itu.
saya kembalikan ke Terima kasih banyak Kang Klontang, terima kasih banyak juga Mas Doi, dan terima kasih banyak Mbak Arin, dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah hadir di sini maupun yang secara daring. Semoga acara bermanfaat dan bisa menambah wawasan serta pengetahuan agar kita bisa lebih banyak lagi membantu orang ke depan. Gitu. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf juga bila ada salah-salah kata dan berbagai hal yang kurang berkenan. Saya Safero pamit undur diri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu semuanya, Mbak, buat kita semua. Terima kasih.